Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Tuhan. Allah tidak di tempat kudusnya. Amen. Pujilah keperkasaannya. Pujilah kekuatannya. Pujilah karena keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Amen. Pujilah dia dengan kecapi dan ceracak. Pujilah dia dengan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan saluran. Pujilah dia dengan ceratap yang berdentar. Pujilah dia dengan ceratap yang berdenting. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mau beribadah pada pagi hari ini. Di tempat ini kita percaya hadirat Tuhan terus nyata untuk kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bisa merasakan nafas kehidupan yang baru setiap pagi itu karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Dan yang berkumpul di tempat ini hanya satu hormat kami untuk memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sehingga di saat kami memuji menyembah Engkau, kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat Engkau terus nyata, yang menuntun kami, yang memegang kami, karena kami percaya Yesus kami yang terutama di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami hanya satu nama, di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, yang terutama di dalam hidup hanya Yesus Kristus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Di dalam hidup kami hanya Yesus yang terutama untuk kami. Dipulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau pujian yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Oh haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Selain jemaat saya untuk makin berdiri, siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi dengan perkataan dan perbuatan kita, dengan pujian yang kita naikkan pada saat ini kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau dari ruangan ini Bapa.
Yesus untuk melindungi kami. Oh Jesus, Jesus, kami mau menyembah, kami mau Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mau, kami mau Tuhan Yesus. Haleluya.
sorai juga bagi nama pada saat pagi hari ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, lengkapi urapi kami dengan perlengkapan surgawi. Sama-sama kita katakan amin. Kita bersama-sama amin. Kita bersyukur akan kasih setia Tuhan, datanglah kebaikan. Datanglah kebaikannya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, Dengan hati bersuka, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berikutnya. Akan bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setia. beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Amin. Datanglah kebaikannya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersyukur Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi kehidupannya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya 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 selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Kita mau terus bersyukur dan mengucap syukur. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bisa kita mengucap syukur, kita mau semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Akan ujian ini, ujian itu diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan yang setia bagiku. Sebab Allah, sebab balasanku limpahkan segala
Saudara sekalian, siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kayaknya nggak abdul ya kalau Cipopi ke kesaksian itu ya. Haleluya. Cipopi saksian dulu lah apa yang dia alami selama 1 bulan di Pulau Sulawesi. Jangan tanggal 5, tanggal 5 udah lewat. Jangan tanggal 5 lagi. Nanti aja berarti ya di Komsel ya. Nah, ya, di Komsel ya. Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhan adalah gembala kami. Masih 23 ayat 1 sampai 6. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memberi kekuatan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berlumpur hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Aku tidak takut bahaya. aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu, kantong-kantongmu, itulah yang menghibur. Dia membimbingku, dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Biar musik memuji Tuhan. Saya dan jemaat bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Jangan semuanya bangkit berdiri. Tuhan, ini kami ya Bapa. Kami ingin merasakan hadirat-Mu, ingin merasakan perjumpaan dengan Engkau melalui firman-Mu. Kami yakin dan percaya ada firman Tuhan yang diberkati saat ini dapat memerdekakan kami, dapat memberikan kami rasa nyaman akan firman Tuhan. Sebab Engkau adalah gembala kami, Engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang terus menjaga kami ya Bapa. Dengan gadamu dan tongkatmu, Engkau yang mengiring kami ke air yang tenang, ke padang yang berlumpur hijau ya Bapa. Yes, Lord.
Bapa, Engkau adalah Allah yang berdaulat atas firman-Mu. Amin. Jadikan kami setiap pria, setiap imam, setiap suami, setiap laki-laki Amin. berdiri setia dan taat kepada firman-Mu, maka Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Jadikan kami, terutama kami setiap laki-laki, setiap imam, menghidupi, mentaati apa yang Engkau firmankan. Kami menjadi tanah hati yang subur supaya kami diberkati Tuhan, dan Engkau memberikan kami sebagai otoritas, sebagai kepala keluarga terhadap istri kami dan terhadap anak-anak kami, sehingga kami menjadi papa, imam, suami yang berkenan kepada-Mu. Amin. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom. Shalom. Saya percaya setiap kita sangat ingin diberkati Tuhan. Betul? Amin. Terutama setiap suami, setiap imam, setiap laki-laki. Apa sih? Bagaimana sih untuk diberkati Tuhan? Hari ini temanya adalah firman yang menjadi berkat. Firman yang menjadi berkat. Karena begini, hidup orang percaya itu harus hidup berjalan di bekas jejak kaki Sang Firman. Sang Firman siapa? Yesus. Yesus itu berjalan setiap hari yang dia lakukan adalah atas firman-Nya. Atas firman-Nya. Firman kan, karena Tuhan berkata seperti ini, langit dan bumi akan berlalu. Gaya hidup duniawi ini yang ditawarkan dengan segala kecanggihannya, kemewahannya, ini akan berlalu. Tapi firman-Nya itu tidak akan pernah berlalu, tinggal tetap. Kuat firman-Nya itu, lebih kuat dari apapun. Saya akan mengambil, kita belajar dari beberapa tokoh, dan ada tokoh utama yang namanya Abraham. Sebelum itu, yuk untuk kita melihat PPT-nya, ya. Oke, untuk dimunculkan. Nah, pertama saya ingin Om Marcel, jangan lupa ya, anakku yang cakep. Ya. Matius 6 ayat 33. Matius. Ini hafal saya. Oh, mantap. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Thank you. Yeay. Bapak Ibu, tadi datang ada rekan Pak, ini Pak, kita nih wajah-wajah sendu. Apa wajah-wajah sendu? Kekurangan hepeng Pak, kekurangan yen Pak, kekurangan duit Pak. Senang duit. Oh, senang duit ya. Oke, jadi bagaimana supaya kita mendapatkan bahasa kita itu yang disebut hepeng yen? Tapi Tuhan tidak bukan hanya memberikan hepeng yen, tapi Tuhan memberikan berkat. Berkat itu apa? Berkat itu keseluruhan. Nah, karena saya akan berjalan waktu akan saya kasih tahu apa itu the kingdom mandate. Nah, karena the kingdom mandate apa the kingdom mandate? Adalah anak-anak Tuhan hidup dalam kerajaannya yang mempunyai pola pikir tentang kerajaan Tuhan. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Di surga ada kekhawatiran enggak? Di surga ada kekurangan enggak? Ada. Di surga ada kekhawatiran enggak? Di surga takut enggak anaknya enggak sekolah? Enggak. Semua Tuhan cukupkan. Mau makan? Tuhan adakan. Mau anak sekolah? Tuhan cukupkan. Mau ini? Tuhan nyok. Ini tak kasih. Ini tak kasih. Nah, tetapi ada prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita tidak bisa keluar.
Firman-Nya jelas. Cari dahulu kerajaan, cari dulu the kingdom-nya dengan segala kebenarannya. Kingdom, kerajaannya. Jangan cari dahulu pekerjaannya, cari dulu duitnya. Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa bro, nggak bisa. Nggak bisa. Saya ini sudah berkali-kali ngalamin. Bapak Ibu, istri saya ini pekerja keras. Ya, saya bagi hidup. Istri saya bekerja keras. Saya melayani dengan sekeras-kerasnya. Ya, di Surabaya. Melayani dalam pekerjaan Tuhan. Saya giat melayani pekerjaan sampai istri saya cuma kasih hari Mes. Kemis. Itu pun kadang-kadang Potong. saya potong. Istri saya kerja. Tuh, kerja dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Tapi apa? Bisanya apa? Punya rumah di Mengantuk. pojokan di Menganti. Brown. Nah, punya mobilnya mobil second. Ikut. Si jago mogok. Itu yang kami punya. Udah benar. Jabatannya keren. Lo Ya, jabatan itu. saya keren lo. Keren, jabatannya keren. Bukan staf, jabatannya keren. Tapi kenapa? Yuk, Omasera ya. Mazmur 127. Omasera. Tolong Om Mandas munculkan Mazmur 127. Nah, bukan ada di PPT nih ya, munculkan aja. Hafal Mazmur dong. 127. Hafal dong. Apa Asik. Ya. Luar biasa. Helikopternya berkat Tuhan bakal selamat. Oh. Mazmur 127. Tidak ada di PPT. Luar biasa Ya, dia. dimunculkan oleh Om Mandas. aja, Bu. Ayo, Om Mandas bacakan 1, 2, 3. So, ada ayat 1, ayat 2, 3. Mazmur 127 ayat 1 sampai 3, perikopnya berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Jara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Amin. 4. Ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Thank you. Jadi begini prinsipnya. Saya pelayanan loh dari pagi sampai malam. Kadang-kadang tanya pulangnya jam berapa? Saya bisa jam 10, jam 11 malam baru pulang pelayanan. Ini konsultan pribadi, lepas pribadi. Tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat berkat. Itu saya kerja dari pagi berangkat subuh, pulang gelap. Berangkat subuh, pulangnya gelap. Berangkat gelap, pulang gelap. Berangkat gelap, pulang gelap. Itu saya kerjanya begitu, Bapak Ibu. Tapi hanya cukup untuk tahu. Jalan-jalan. Cukupnya hanya untuk makan. Ya, anak bisa sekolah. Bocor. Nah, tapi pundinya bocor. Kami tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga Tuhan tidak memberikan berkat yang terbaik untuk kami. Tuhan mau memberikan berkat yang terbaik untuk setiap pribadi, untuk setiap keluarga, terutama untuk setiap imam, untuk setiap lelaki. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Oke, ya kan dikatakan. Nah, izinkan yang membangun ekonomi kita, yang membangun rumah tangga kita, Tuhan. Jangan kita yang membangun. Caranya baik, taatin firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Itu doang, simple banget, taatin. Firman Tuhan ngomong apa? Hai suami-suami, berkali-kali saya ngomong, kasih istrimu. Itu suruh mengasihi. Kan firman Tuhan bagaimana mengasihinya? Hai anak-anakku, kalau engkau anakku, bagaimana seorang anak tidak kuhajar dan ku tegur. Itu cara Tuhan mengasihi, itu dihajar dan ditegur dan diproses, dibentuk. Karena dikasih sama dimanjakan itu beda. Banyak kita memanjakan.
Banyaknya kita mau dimanjakan. Tuhan tidak akan pernah memanjakan anak-anaknya, tapi Tuhan mengasihi anak-anaknya untuk menjadi Strong. strong, entrepreneur, sukses, bahagia, beruntung. Itu yang Tuhan latih. Bapak Ibu, hari-hari ini saya, Tuhan luar biasa. Kami itu saya bagi sedikit. Ya, kami dalam perkumpulan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang punya pengalaman macam-macam, apa yang namanya dibohongin, ditipu, dimanfaatkan dan sebagainya. Akhirnya, karena pertama kali melayani hanya dengan ketulusan, keikhlasan, tetapi tidak cerdik. Contoh, ya, ada seorang hamba Tuhan yang hari-hari ini kerja sama dengan kami. Ya. Dia menyekolahkan anak-anak, ya, baik yang mulai dari TK sampai kuliah, dikuliahkan, disekolahkan. Tetapi itu gratis. Tetapi artinya apa? Anak-anak itu dan orang tuanya tidak punya etika, tidak punya integritas, tidak punya attitude yang baik, tidak tahu rasa berterima kasih. Nah, padahal ada sebuah ikatan dinas. Nah, akhirnya di stop, berubah polanya. Kalau kamu mau, aturannya begini. Kalau bukan gratis lagi, bayar. Sampai kamu dilatih menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Begitu kamu bisa menjadi entrepreneur, bayar. Utangmu itu bayar selama kamu sekolah, ya, selama itu dibayar. Selama kamu itu bayaran, dibayar semuanya. Artinya banyak anak-anak mereka yang sukses, yang punya, yang Tuhan berkati, yang Tuhan berkati, karena dijadikan strong, dijadikan sukses, dijadikan beruntung. Nah, itu Bapak. Karena Tuhan membentuk kami pun seperti Tuhan memberangkatkan kami dari Surabaya ke Bogor itu, ngerti? Nah, apa? Kami dihancurkan, diremukkan. Kami berdua bersepakat, bertobat, kami mengikuti firman. Firman Tuhan ngomong, aku berdiri di muka pintu. Carilah tuh, saya sampai mencari Tuhan, mencari Tuhan. Kata-kata cari, kata-kata kerja. Saya sampai bekerja mencari Tuhan. Ingat, mencari loh, saya mencari Tuhan. Setiap malam saya sama istri berdoa, sama anak saya yang sulung, mencari Tuhan, berdoa, mencari Tuhan. Bahkan di dalam doa kami menangis, kami berdoa, Tuhan begini, kami mencari Tuhan, kami berdoa, kami puasa, itu kami cari Tuhan, kami mencari Tuhan, kami mencari wajahnya, kami mencari hadiratnya, kami mencari keagungannya, kami mencari kemuliaannya, kami mencari keagungan, kami mencari kedaulatannya. Saya mencari. Setelah mencari, dia ngomong, oke, kamu udah ketemu aku, dan ngomong, tak kasih kerjaan, dikasih selesai kerjaan. Ngomong jabatannya mentereng, manajer. Setelah bekerja, nah ternyata bukan hanya jadi manajer, jadi bukan lap meja iya, jadi kasir iya, jadi waitress iya, jadi semuanya iya. Nah, disuruh ini itu iya. Nah, kamu mau nggak lakukan itu? Padahal di Surabaya nggak pernah loh istri saya lakukan, nggak pernah bekerja sesuai jabat. Tapi aku remukkan kau, aku hancurkan kau. Mau nggak? Egomu mau nggak dihancurkan? Egomu mau nggak dihancurkan? Sama seperti siapa? Ya, ego istri dihancurkan, ego saya dihancurkan. Betul nggak? Seperti siapa? Yuk kita lihat, ya. Nah. Kejadian 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, dan dari negeri yang akan kutunjukkan. Berarti kita keluar dari zona nyaman, dari zona leye-leye, enak begini.
Bapak Ibu, bahasa aslinya, aku pergi ke Bapak menyediakan tempat itu, di tempat itu nanti di mana, di Firdaus itu tidak ada kata laya-laya loh. Oh, tinggal menikmati, tinggal tidak perlu bekerjalah kamu. Tuhan suruh kita bekerja. Di Firdaus itu nanti kita kerja. Jadi dikembalikan kepada Taman Eden. Nah, karena apa? Tuhan menciptakan kita ini didesain untuk bekerja. Seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa disuruh bekerja. Manusia didesain oleh Allah untuk bekerja. Bekerja kepada Tuhan. Tuannya siapa? Yesus Kristus. Bekerja untuk kemuliaan Tuannya, bekerja untuk keagungan Tuannya, bekerja untuk kerajaannya. Bekerja, Bapak Ibu. Karena seorang pekerja layak dapat upah. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Ayo, saya sama harus bekerja giat untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk Tuannya. Ketika saya bekerja giat, maka Tuhan memberkati saya. Baru Tuhan akan ngasih saya untuk tahu untuk bisa makan, untuk bisa sehat, untuk bisa harmonis, untuk bisa bahagia. Nanti ya, simple. Nah, Abraham bekerja di sini, ya. Nah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang yang mengutuki engkau. Olehmu, perhatikan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kalau iman kita mengikuti imannya Bapak Abraham. Iman kita itu iman yang bagaimana? Jangan ikuti iman yang berbeda, Bapak. Ikuti iman Bapak Abraham. Abraham ini diremukan, dihancurkan egonya. Dia disuruh keluar dari zona laya-laya, zona nyamannya. Keluarkannya. Disuruh keluar Abraham, keluar dari keadaanmu. Bangkit, jadilah berkat buat aku. Tuhan ngomong begitu. Setelah dia keluar dalam perjalanan waktu, ya. Dalam perjalanan waktu, ya. Ketika saya lihat ini, ya, nah, oke, nah, udah ya, 3 ya, nah, ya. Karena saya tidak akan memperpanjang, kita perlu renungkan. Nah, dalam Kejadian 12 ayat 16, nah, next ya, ayat 16, Om Andreas, next. Firaun menyambut Abraham dengan baik karena ia menginginkan perempuan itu, dan Abraham mendapatkan kambing, domba, lembu, sapi, keledai, budak laki-laki dan perempuan, keledai, betina dan unta. Nah, Abraham dapat masalah nggak? Dapat masalah. Tuhan ngomong loh, kamu tak kasih tanah, beribadahlah di sana, muliakan aku, bekerjalah kamu di sana. Betul kan? Kalau Bapak Ibu baca nanti, aku usahakan tanah itu, tapi ternyata di tanah, di negeri yang timbullah sebuah kelaparan, kekeringan. Loh, Tuhan, kamu janji katanya mau memberkati aku. Bapak Abraham berkata seperti itu. Tapi kok mataharinya kok terik banget. Apa yang aku tanam nggak jadi, rusak, bahkan mati Tuhan. Airnya kering Tuhan, nggak ada air loh. Janjimu ini gimana Tuhan? Kok janji loh Tuhan sama aku? Abraham berkata seperti itu kan. Engkau janji Tuhan mau memberkati aku Tuhan, tapi buktinya mana Tuhan? Banyak orang mau doanya instan, menerima janjinya Tuhan instan. Tuhan tidak pernah instan. Tuhan konsisten. Tuhan disiplin, Tuhan taat, Tuhan melakukan firman-Nya, dan Tuhan meminta kita juga konsisten sama Tuhan. Kita taat, kita giat, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Bapak Ibu, akhirnya Tuhan berkata, apa? Kamu percaya sama aku? Percaya Tuhan. Kalau kita tidak, anakku, kamu percaya sama aku?
percaya Tuhan, tapi kok seperti ini kenyataannya Tuhan. Tapi kok faktanya begini Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, hei orang yang kurang percaya. Ketika Tuhan Yesus tidur, tahu enggak kata Mas? Tahu ketika angin ribut. Tuhan Yesus tidur di buritan di kapal itu. Murid-murid sibuk buangin air yang masuk ke dalam kapal. Tapi Yesus tenang, sangat nikmati tidurnya. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Firman Tuhan jangan dijadikan masuk akal. Firman Tuhan itu dengan iman. Aku ini sedih. Tuhan bangun. Tuhan kau nggak peduli ya kalau kita celaka. Tuhan kau nggak peduli. Tuhan kau nggak peduli kalau aku mati kelaparan. Kalau istriku mati kelaparan, gimana Tuhan? Oh enggak. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang sangat peduli, Tuhan yang mau memberkati kita, Tuhan yang memberikan kita keuntungan kesehatan. Semuanya Tuhan berikannya. Yang Tuhan mau kita konsisten sama Tuhan, Tuhannya konsisten, ya kan, mesbahnya konsisten, semua kita lakukan dengan konsisten. Lebih sibuk dengan Tuhan, lebih sibuk dengan firman Tuhan, jangan lebih sibuk dengan usaha, jangan lebih sibuk dengan pekerjaan. Kalau kita lebih sibuk dengan pekerjaan, Tuhan akan semakin membuat kita semakin, maaf, ini fakta loh, bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong, firman Tuhan. Kalau kita lebih sibuk kita mengusahakan pekerjaan kita, usaha kita, berkat kita bukan semakin bertambah, tetapi semakin berkurang, kurang. Itu firman, itu fakta. Akhirnya ketika Abraham menyadari, ya Tuhan pergi ke Mesir. Nah, dalam perjalanan, tanpa dimengerti, tanpa diduga, tanpa dipahami. Nah, Raja Firaun ngasih apa? Berkat. Nah, istrinya juga dihancurkan. Istri Abraham dihancurkan karena Firaun menginginkan Sarah. Tapi Tuhan yang berkata, Tuhan yang tidak tinggal diam. Berani Firaun menjamah. Dia raja loh. Tuhan pun menjamah orang fasik. Tuhan pun bicara sama orang fasik. Jangan kamu sentuh tuh, kamu sentuh tulah turun, kutub turun. Kalau kamu sentuh, itu istrinya anakku, dia istrinya biji mataku. Jangan kamu apa-apain. Kamu jangan macam-macam dengan hambaku. Jangan macam-macam. Akhirnya apa? Raja loh, punya otoritas, punya kuat, takut sama King of the King. Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, kemuliaan segala kemuliaan, takut bilang, oh ya. Sampai bilang, karena apa kamu tidak berkata kalau itu istrimu? Kalau awalnya Abraham berkata, oh itu istriku, kira-kira Abraham dibunuh nggak? Halo, dibunuh bisa jadi. Abraham bisa melihat kemuliaan Tuhan nggak? Pemeliharaan Tuhan nggak bisa. Abraham tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sarah tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Firaun pun tidak bisa melihat kekuasaan Tuhan. Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, izinkan sesuatu yang Tuhan remukan dalam hidup kita, baru kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, baru bisa mendapatkan kemuliaan Tuhan. Lalu di sini saya ngajak kita merenungkan. Abraham mendapatkan kambing domba, lembu sapi, lembu jantan, budak laki-laki dan budak perempuan, keledai betina dan unta. Terduga enggak berkat Tuhan? Ketika kita mau taat kepada firman-Nya, ketika kita melakukan firman-Nya, firman itu harus dilakukan. Firman itu dinamos, dilakukan. Ketika kita melakukan firman, kita menghidupi firman, itu terjadi sebuah ledakan demi ledakan. Ledakannya itu ledakan bukan ledakan
ketidakpastian, tetapi ledakan kepastian, ledakan berkat, ledakan kesehatan, ledakan damai, ledakan kebahagiaan, ledakan keharmonisan, ledakan keharmonisan dan kebaikan dan keuntungan. Nah, tetapi bagaimana? Yang dibutuhkan ketaatan kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Yesus. Dan diperintahkan laki-laki jadi suami yang berdiri tegak di hadapan Tuhan dan mendidik istri dan anak-anaknya di dalam Tuhan, dan sang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Itu yang Tuhan mau. Tanggung jawab mendidik anak-anak, bukan tanggung jawab istri. Istri hanya menjadi sang penolong, menolong untuk mendidik anak-anak, menolong sang suami. Tapi didikan utama dari sang papa, sang suami, sang ayah. Dan Tuhan mengatakan, aku tidak mengajarkan engkau untuk memanjakan istrimu dan anak-anakmu, tetapi hai suami-suami, kasihlah, cintai istrimu, bukan manjakan istrimu. Sayangi anakmu, bukan manjakan anakmu. Bukan, enggak demikian firman Tuhan mengatakan. Karena kasih itu ada didikan, ada ajaran, ada disiplin, ada disiplin. Ada kingdom disciple. Kristen ini gereja kerajaan. Kalau ditanya mau dibawa di mana? Oh, saya akan membawa kepada keluarga kerajaan. Di dalam kerajaan itu ada aturannya semuanya, jelas. Bapak Ibu, saya cukup sering saya lihat film kerajaan China, ya, dulu di dalam kungfu itu kelihatan bagaimana pola kerajaan. Ketika kita masuk kepada sebuah istana, itu ada aturannya. Kita masuk pada istananya Tuhan. Nah, kerajaannya Tuhan itu ada aturannya, ada mandatenya. Bapak Ibu, ini. Bapak Ibu, pertama kan pasti dong sengsara berpikir macam-macam. Waduh, kok begini yang dilakukan oleh suamiku kok mengorbankan saya, kok ketakutan. Padahal itu pola pikir kita, tapi sesungguhnya egonya Abraham sedang dihancurkan. Egonya Sarah sedang dihancurkan. Kamu mau taat nggak dengan firman-Ku? Kamu mau taat nggak dengan kehendak-Ku? Ketika mereka taat, yang jadi pembela siapa? Tuhan. Pilihan kita mau dibela Tuhan atau kita mau membela diri kita sendiri. Banyak orang mau membela dirinya sendiri, nggak mau dibela Tuhan. Tuhan ngomong, kalau Tuhan ngomong, Tuhan aku angkat tangan, engkau yang turun tangan. Tapi kebanyakan Tuhan, aku yang turun tangan. Kalau kita turun tangan, maka yang dilakukan Tuhan apa? Tuhan angkat tangan. Tuhan tidak akan pernah campur dalam hidup kita. Karena Tuhan sangat benci dengan kesombongan. Tuhan sangat benci dengan keangkuhan kesombongan. Nah, segala masalah itu tidak diselesaikan dengan keuangan. Tuhan tidak pernah menyelesaikan masalah dengan keuangan. Tuhan menyelesaikan dengan firman-Nya. Bapak Ibu, Tuhan menyelesaikan dengan firman-Nya. Oh, indahnya. Oh, saya bersyukur banget. Ya. Tuhan menyelesaikan. Saya bangga banget jadi anaknya. Saya suka cita banget. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Ayo Bapak Ibu. Ya kan, kalau kita renungkan, saya loncat ini. Saya tidak menyampaikan panjang lebar. Ayo, saya undang tim musik kembali. Saya minta Om Marcel, Om Andres, kita nyanyikan pujian yang terakhir. Maka tadi menjadi adalah kepala.
tidak akan bahaya. Iya, Tuhan adalah gembala. Bimbingku ke air yang tenang, Ia menyerang jiwa. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Yuk, saya minta tolong semua tinggalkan HP-nya, kita berdiri, kita fokus sama Tuhan Yesus. Yuk, karena firman Tuhan itu dahsyat. Firman Tuhan itu bukan motivasi. Ketika kita fokus, Tuhan pasti memberkati kita. Jiwaku, Dia Yuk kita masing-masing koreksi diri. Tuhan, salahku di mana? Tunjukkan Tuhan. Ampunin aku Tuhan. Yuk kita datang sama Tuhan minta ampun. Kalau kita mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang mengandalkan sesama manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, kita hanya perlu mengandalkan Tuhan. Ambil waktu itu datang sama Tuhan. Semua sudah mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan sesama teman kita, saudara kita. Tuhan memang tertutup. Hanya Tuhan yang perlu kita andalkan. Dan Tuhan sangat senang ketika kita mengandalkan Tuhan. Abraham dididik untuk tidak mengandalkan keluarganya, tidak mengandalkan saudara-saudaranya, tidak mengandalkan orang tuanya, tidak mengandalkan mertuanya, tidak mengandalkan siapa-siapa. Abraham disuruh keluar dari keluarganya. Abraham dididik untuk mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan semata-mata. Dan jelas dalam perjanjian baru, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
Yuk kita datang sama-sama bertobat, kita andalkan Tuhan. Tuhan, kami di tempat ini semuanya, yuk sepakat dengan saya, kita datang sama Tuhan di kami rendah hati. Tuhan, kami datang padamu ya Tuhan. Ampunilah kami yang berdosa ini ya Tuhan. Kalau selama ini kami saling mengandalkan Tuhan, kami mengandalkan sesama manusia Tuhan, kami mengandalkan diri kami sendiri Tuhan, dan Kau berkata terkutuk ya Tuhan. Ampuni Tuhan, lepaskan kami dari banyak kutuk ya Tuhan. Kami bertobat Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Kami mau tangkap pola kerajaan-Mu Tuhan, pola surgawi Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau berharap kepada Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau tahu keadaan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, terutama kami para imam, para suami, para laki. Kau tahu keadaan pribadi lepas pribadi. Kau tahu, Kau maha tahu. Dan Kau tahu juga keadaan istri kami, anak-anak kami masing-masing. Kau tahu. Jadikan kami sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai papa, sebagai imam, untuk hidup seturut firman, untuk mengasihi istri kami Tuhan, untuk mengasihi anak-anak kami Tuhan. Jadikan kami para suami, para imam menjadi pelaku firman. Ajarkan kami untuk para suami, para imam, para papa bertanggung jawab terhadap istrinya, bertanggung jawab terhadap anak-anaknya Tuhan. Yesus, ampunin kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Tuhan, biar firman ini kami terima dengan bahagia Tuhan. Biar firman ini menjadi tuntunan hidup kami selamanya Tuhan. Seperti Abraham mengandalkan Engkau Tuhan, seperti Ayub mengandalkan Engkau Tuhan, seperti Musa mengandalkan Engkau Tuhan, seperti Nuh mengandalkan Engkau Tuhan, dan banyak lagi Tuhan. Para wanita Tuhan, para ibu, biarlah bertobat seperti Naomi Tuhan, bertobat seperti Ruth Tuhan, bertobat seperti Sarah Tuhan. Yesus. Beri hikmat hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini berkelanjutan Tuhan. Saat ini Bapa, dan pujilah nama Yesus. Kau berdaulat. Hidupkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami terima dengan kebahagiaan, kami terima dengan keharmonisan, kami terima dengan sukacita. Dalam nama Yesus, jadi. Kita diberkati firman Tuhan, amin. Yang ibadah online juga, pesan Tuhan pada saat berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, amin. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, seperti Matius 6 ayat 33 tadi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita semua, amin. Terima kasih Pak Gembala yang sudah memberkati Tuhan, yang sangat memberkati buat sekali lagi. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, amin. Kita akan memberikan persembahan, 2 kantong persembahan umum dan khusus untuk diakonia minggu kedua. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan untuk kami, rema dalam kehidupan kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, bagaimanapun caranya kami memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan ya Bapa, dalam pribadi kami, keluarga kami, gereja kami. Terima kasih Tuhan,
Terima saatnya kami akan memberikan persembahan. Biar persembahan pada kesempatan pagi hari ini untuk menopang pelayanan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kau sucikan persembahan kami dan Kau yang memberikan kami untuk memberikan dengan penuh sukacita. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan. Kita mendengarkan warta The Selamat Kingdom datang di gereja Families The Kingdom of God. Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFD Church, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45. Ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9. Konser, setiap hari Kamis pukul 19 sampai selesai. Latihan musik setiap Sabtu pukul 13 sampai selesai. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, ujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap diberikan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Allah. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Allah yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Allah untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kebukaan, dapat menghubungi GSC di Tantono di nomor telepon 0811109999. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya untuk bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan pujian gereja yang bangkitkan sekali lagi, nyatakan Kristus, nyatakan Kristus lewat hidup kami. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang memulihkan, bangkitkan sekali lagi, nyatakan Kristus lewat hidup kami, nyatakan Kristus lewat hidup kami. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami, biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang sekali kita menerima berkat yang sangat bangkitkan sekali lagi, nyatakan Kristus, nyatakan Kristus lewat hidup kami. Biar kemuliaan Tuhan, biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang membangkitkan Kristus yang membangkitkan, bangkitkan Kristus yang membangkitkan gereja yang membangkitkan, bangkitkan gereja yang membangkitkan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai dan sejahtera. Mari, terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan, sebagai laki-laki Tuhan, sebagai laki-laki Tuhan. Kami bangga menjadi laki-laki dalam Engkau Tuhan. Kau memberikan kami otoritas Tuhan. Kau memberikan kami tanggung jawab Tuhan. Kau memberikan kami wibawa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami setiap laki-laki Tuhan untuk bertanggung jawab terhadap Engkau Tuhan. Bertanggung jawab terhadap istri Tuhan. Bertanggung jawab terhadap anak-anak Tuhan. Bertanggung jawab terhadap rumahmu Bapa. Berkatin kami Tuhan, sehingga kami berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran. Kami berjalan di berkat jejak-jejak kaki-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau sang firman itu Tuhan.
Yes. Kami mau Tuhan, sehingga Kau memberkati kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami jalankan, apapun yang kami berdirikan, apapun yang kami kehendaki, Engkau menyediakan kami beruntung, sukses, bahagia, berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima Tuhan berkat-Mu, takut akan Kau Tuhan, Amin. cinta akan Kau Tuhan, Amin. untuk setiap kami lelaki Tuhan. Berkati juga istri kami Tuhan, menjadi sang penolong yang luar biasa Tuhan. Berkati kandungannya Tuhan, berkati apa yang dikerjakan Tuhan, berkati istri kami buat Kau tertawa Tuhan, Amin. sehingga tidak khawatir tentang hari depannya. Engkau membuat berbahagia, berkati berlipat kali ganda Tuhan, menjadi ibu seorang luar biasa dan menjadi wanita seorang biasa, menjadi istri yang luar biasa, dan berkati Tuhan yang menolong suami mendidik anak-anaknya untuk puji hormat kemuliaan. Berkati Tuhan sehingga anak-anak setiap keluarga itu kembali menjadi sang pemenang, menjadi sang juara untuk secara baik bangsa dan menjadi berkat dengan bangsa-bangsa. Terpujilah nama Yesus. Engkau memberkati kami semuanya. Kami suka berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Berbahagialah. Kesetiaannya, terima kasih juga untuk setiap keluarga di tempat ini yang setia, keluarga Om Andreas, keluarga Om Lexi, keluarga Om Marcel. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jaya kesetiaannya.